Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Handri Class. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat proposal penelitian. Khususnya pada hari ini kita akan membahas proposal penelitian yang akan diajukan ke kementerian. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat proposal penelitian agar diterima dan didanai. Simak video ini dari awal hingga akhir, ikuti langkah-langkah dan poin-poin penting yang menentukan dalam penerimaan proposal. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum bergabung di channel Handri Class, silakan klik tombol subscribe di bawah agar mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan terima kasih kepada yang sudah bergabung dalam channel Handri Class. Penentuan proposal yang didanai dilakukan melalui dua tahapan seleksi. Seleksi tahap pertama itu berkaitan dengan administrasi. Dalam hal ini, proposal kita akan diperiksa semua yang berkaitan dengan administrasi, yang akan kita jelaskan pada bagian berikutnya. Setelah proposal berhasil lolos dalam seleksi administrasi, maka proposal selanjutnya akan masuk kepada seleksi substansi. Dalam seleksi substansi ini, ada dua reviewer independen yang nanti akan bekerja menilai proposal yang kita ajukan. Nah, dalam pemeriksaan substansi, proposal kita akan dibaca secara detail, mulai dari judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, dan jadwal penelitian, serta daftar pustaka yang kita gunakan. Nah, pada bagian akhir nanti akan kita jelaskan bagaimana menyusun substansi proposal agar mendapatkan nilai maksimum. Dua tahapan penilaian yang dilakukan terhadap proposal kita itu dilakukan secara berurutan, bukan simultan. Artinya, tahap pertama, proposal akan dicek secara administrasi. Jika administrasi tidak terpenuhi, maka proposal langsung dinyatakan tidak lolos. Jika semua aspek administrasi terpenuhi, maka proposal baru masuk kepada penilaian substansi. Maka pastikan secara administrasi, proposal kita harus memenuhi agar dapat dinilai pada tahap substansi. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian administrasi. Pada bagian administrasi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Pertama, template yang kita gunakan harus file yang disediakan oleh website DRTPM atau file resmi yang disediakan dalam Bima. Nah, yang kedua, tidak boleh memodifikasi template, apakah menambah atau menghapus bagian dan petunjuk di proposal. Kita hanya mengisikan apa yang diminta di petunjuk ke dalam kolom yang sudah disediakan. Selanjutnya, kita juga tidak boleh menulis melebihi jumlah kata yang ditetapkan setiap bagian dalam proposal. Selanjutnya di tahap administrasi adalah cara melakukan sitasi. Cara sitasi yang digunakan harus mengikuti format Vancouver. Dan untuk memastikan apakah tiap tahun ada perubahan, Bapak Ibu harus melihat panduan penelitian terbaru. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu penilaian substansi. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, penilaian substansi dilakukan oleh dua reviewer yang saling independen. Di dalam substansi, maka yang diperhatikan adalah file proposal yang sudah ditulis di dalam template dan kita submit ke sistem. Baik, ini adalah template tahun lalu dari proposal DRTPM. Di sini ada 7 bagian utama yang nanti harus kita isi dengan baik agar nilai proposal kita maksimum. Mulai dari judul, ringkasan, kata kunci, pendahuluan, metode, jadwal penelitian, dan daftar pustaka. Baik, sekarang kita akan membahas tentang isi dari substansi proposal penelitian. Bagian pertama adalah judul penelitian. Di dalam judul ini, jumlah kata dibatasi maksimum 20 kata. Di dalam judul ini sangat penting kita untuk mencantumkan gagasan yang baru atau ide baru yang mau kita angkat di dalam penelitian. Setelah judul, kita sekarang masuk ke bagian ringkasan. Di dalam ringkasan ini, jumlah kata dibatasi maksimum 300 kata. Di dalam ringkasan ini, diminta beberapa poin yang harus kita tuliskan. Yang pertama, urgensi. Kedua, tujuan. Ketiga, metode. Dan yang keempat, luaran yang ditargetkan. Di dalam urgensi, kita harus jelaskan apa pentingnya penelitian ini dilakukan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Kita harus jelaskan apa tujuan dari penelitian. Dan ingat, tujuan itu harus terukur. Ada ukuran yang jelas. Selanjutnya adalah metode yang akan kita gunakan. Dan selanjutnya adalah luaran penelitian. Di bagian ini kita harus jelaskan apa jenis luaran yang kita hasilkan dan di mana diterbitkan. Selanjutnya adalah kata kunci. Di dalam proposal ini diminta 5 kata kunci.
kata kunci ini harus dibuat sebanyak yang diminta. Di antara kata kunci dipisahkan dengan tanda titik koma. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, kita boleh menulis maksimum 1000 kata. Di dalam pendahuluan, ada 4 bagian penting yang harus dijelaskan. Pertama adalah latar belakang dan rumusan permasalahan. Yang kedua adalah pendekatan pemecahan masalah. Yang ketiga, state of the art dan kebaharuan. Dan yang keempat adalah peta jalan atau roadmap dari penelitian, minimal 5 tahun. Sekarang kita masuk ke bagian pertama dari pendahuluan, yaitu latar belakang dan perumusan masalah. Dalam membuat latar belakang, ada beberapa bagian penting yang harus kita buat dengan baik dan ditulis secara berurutan. Bagian pertama adalah menceritakan kondisi ideal dari suatu topik yang kita angkat. Bagian kedua, itu jelaskan apa permasalahan dari topik yang kita angkat. Dan permasalahan ini harus didukung dengan data dan fakta. Dan bagian ketiga adalah menjelaskan riset sebelumnya yang mencoba untuk mengatasi masalah, namun masih ada keterbatasan dan kelemahannya. Kemudian bagian keempat, itu jelaskan solusi yang kita tawarkan dan apa kelebihannya. Tentu dilengkapi dengan referensi yang mendukung. Dan paragraf penutupnya di dalam latar belakang adalah tujuan penelitian secara umum dan bagaimana cara mencapai tujuan penelitian. Itu adalah 4 bagian di dalam latar belakang. Selanjutnya, kita tutup bagian ini dengan rumusan masalah. Bagian kedua dari pendahuluan adalah pendekatan pemecahan masalah. Di sini kita harus bisa menjelaskan apa pendekatan dan strategi pemecahan masalah yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi VR dengan menggunakan metode ADI. Sedangkan strategi pemecahan masalah melibatkan desain kurikulum yang mengintegrasikan VR, pelatihan guru, serta evaluasi dampak terhadap kreativitas siswa melalui observasi, wawancara, dan tes untuk mengukur efektivitas model tersebut. Oke, ini bagian ketiga dari pendahuluan, yaitu state of the art dan kebaharuan. Di bagian ini, kita harus paparkan beberapa hasil penelitian terbaru pada tema yang sama yang kita kerjakan. Jelaskan keunggulan ide penelitian yang kita tawarkan dibandingkan penelitian-penelitian yang sudah kita jelaskan. Agar lebih mudah, sebaiknya dibuat dalam bentuk tabel perbandingan, di mana di tabel ini kita bisa memaparkan hasil riset, keunggulan, kelemahan, dan munculkan parameter yang menunjukkan kelebihan dari ide penelitian yang kita usulkan. Ini hanya contoh sederhana bagaimana kita membuat state of the art. Secara lengkapnya kita perlu memaparkan semua riset orang dan referensi-referensinya, kemudian dibuatkan tabel perbandingan dan tampilkan parameter yang kita unggulkan pada tabel yang tidak mungkin atau tidak dapat dicapai dalam penelitian lain yang sejenis. Nah, bagian keempat adalah peta jalan penelitian. Peta jalan harus menampilkan track record peneliti dalam rentang 5 tahun. 2 tahun sebelum penelitian yang diusulkan, penelitian yang akan dikerjakan, dan 2 tahun setelah penelitian yang diusulkan ini selesai. Peta jalan ini dibuat dalam bentuk image, JPEG atau PNG, kemudian di-insert di dalam naskah ini agar dihitung 1 kata. Kemudian di dalam peta jalan ini harus didukung oleh publikasi atau penelitian sebelumnya untuk menggambarkan bahwa peta jalan yang dibuat adalah track record asli dari tim peneliti, bukan peta jalan rekaan. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, yaitu metode. Di dalam metode ini ada beberapa bagian yang akan kita tulis dengan batasan 1000 kata. Di dalam ini kita harus jelaskan pertama adalah diagram alir penelitian. Diagram alir penelitian adalah semua proses penelitian yang kita kerjakan, termasuk kegiatan-kegiatan penelitian yang sudah selesai kita kerjakan pada tahap-tahap sebelumnya atau pada tahun sebelumnya. Kemudian diagram alir ini dibuat dalam format JPEG atau PNG, kemudian kita taruh di dalam metode. Dalam setiap tahapan proses, kita jelaskan luaran dan target yang akan dicapai. Kemudian, di dalam metode ini, kita perlu menjelaskan tim peneliti
dan apa tugasnya. Biasanya kita buat dalam bentuk tabel, nama, keahlian, tugas, tanggung jawab dalam riset, dan alokasi waktu yang digunakan dalam kegiatan riset ini. Penyusunan jadwal penelitian. Jumlah tabel sesuaikan dengan jumlah tahun usulan proposal penelitian. Yang kedua, nama kegiatan diisi sesuai dengan kegiatan dan proses yang sudah kita jelaskan pada bagian metode. Dalam menyusun jadwal penelitian, bahwa nama kegiatan harus sinkron dengan metode. Jadi, jangan sampai ada nama kegiatan dalam jadwal, tapi tidak ada penjelasan pada bagian metode, atau sebaliknya. Nah, bagian terakhir adalah daftar pustaka. Dalam daftar pustaka, referensi yang kita gunakan lebih dari 80% itu harus merupakan referensi utama. Apa yang disebut dengan referensi utama adalah referensi utama adalah referensi yang berkaitan atau beririsan dengan judul pada penelitian. Kemudian yang kedua, gunakan referensi terbaru minimal 3 tahun dan sebaiknya dari jurnal bereputasi. Dan selanjutnya, poin pentingnya adalah melakukan sitasi minimal 5 karya ketua atau tim peneliti yang sesuai dengan usulan penelitian yang diajukan. Kemudian, patuhi format sitasi. Dalam panduan sebelumnya, format sitasi yang diminta dalam bentuk format Vancouver. Kemudian, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan pertama muncul di dalam tulisan. Baik, kita sudah jelaskan bagaimana menyusun proposal penelitian melalui 2 tahapan penting yang harus kita perhatikan, yaitu administrasi dan substansi. Dalam 2 bagian ini, kita harus memperhatikan dengan baik dan teliti poin-poin penting yang sangat menentukan proposal kita diterima. Kami sangat yakin Bapak Ibu yang lain punya pengalaman, tip atau triks dalam membuat proposal. Silakan bagikan pengalamannya di kolom komentar. Atau bagi yang lain yang membutuhkan penjelasan tambahan dalam proposal ini, atau ada poin penting yang ingin kita bahas, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas dalam video-video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini, dan terima kasih sudah bergabung di channel Yohandri Class. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan proposal yang kita susun dapat diterima dalam proses seleksi, baik administrasi maupun substansi. Silakan bagikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya dalam channel Yohandri Class. Assalamualaikum, salam sehat, sukses, dan bahagia selalu.